Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info mengenai pantangan dari penyakit herpes. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Ada berbagai pantangan herpes yang perlu dihindari pada seseorang yang mengidapnya. Mengenal hal ini mampu menekan penyebaran penyakit herpes pada orang lain. Infeksi herpes sendiri disebabkan oleh virus yang bernama virus herpes simplex atau HSV. Terdapat dua macam jenis HSV. Yang pertama adalah HSV1 yang menyebabkan herpes oral yang biasanya mempengaruhi mulut. Nah, berikutnya adalah HSV2 yang menyebabkan herpes genital yang umumnya terjadi di alat kelamin. Namun, HSV1 dan HSV2 ini dapat terjadi di keduanya, baik wajah maupun alat kelamin. Pengidap herpes ini harus mengetahui pantangan serta apa yang harus dilakukan jika mengidap herpes. Herpes dapat menyebabkan infeksi berupa kulit kering, luka terbuka yang berair, dan luka lepuh. Virus ini menyerang siapa saja, terutama seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan penderita infeksi virus herpes lainnya. Nah, berikut ini ada beberapa pantangan herpes yang harus dan jangan dilakukan oleh penderitanya. Nah, antara lain adalah beberapa pantangan herpes secara seksual, yaitu mengenai berhubungan seksual. Jika herpes sedang kambuh, pengidap pantang untuk melakukan hubungan seksual karena pasangan dapat mudah tertular. Saat kambuh, virus ini berada di titik paling menular, terutama saat sudah muncul. Muncul benjolan-benjolan berisi cairan dan luka di sekitar kulit. Kondom tidak mampu melindungi secara menyeluruh karena ada herpes yang muncul di area yang tidak tertutup kondom dan tidak terlihat dengan mata. Selain itu, seks oral pun sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian berganti pasangan seksual. Bergonta-ganti pasangan seksual dapat meningkatkan penularan herpes kelamin. Maka dari itu, sebaiknya hindari atau batasilah partner seksual yang dimiliki. Kemudian, menyembunyikan herpes dari pasangan. Pengidap herpes memberitahu pasangan seksualnya jika mengalami herpes ini. Menyembunyikan infeksi herpes dari pasangan sangat tidak disarankan karena dapat meningkatkan penularannya. Meski herpes adalah kondisi yang umum, namun pengidapnya harus melakukan pencegahan sebelum melakukan hubungan seksual. Selain dari masalah seksual, pantangan herpes pun ada secara umum, yaitu tidak mencium. Jika memiliki herpes oral, pengidap tidak boleh mencium siapapun untuk mengurangi penyebaran pada orang lain. Kemudian berbagi barang pribadi. Untuk pengidap herpes sebaiknya tidak berbagi barang-barang seperti handuk, kemudian kosmetik, serta peralatan makan dengan orang lain yang tidak mengidap herpes. Selanjutnya adalah kontak dekat. Jika area herpes mengalami gatal, kesemutan, nyeri atau terasa terbakar, jauhkan area tersebut dari orang lain. Kemudian mengabaikan gejala yang muncul. Pengidap herpes harus paham tentang apa gejala dari infeksi herpes yang dideritanya. Jika gejalanya sudah muncul saat berhubungan seksual, segera hentikan aktivitas seksual yang sedang dilakukan. Kemudian memegang area yang terinfeksi dengan tangan. Memegang area tubuh yang terinfeksi tersebut ini adalah pantangan yang harus dihindari. Karena saat area yang terinfeksi tersebut dipegang atau digaruk, maka rentan untuk menyebar ke area tubuh yang lain. Jika tidak sengaja menyentuhnya, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, selanjutnya adalah makanan yang harus dihindari bagi penderita herpes. Tidak hanya mengurangi aktivitas seksual,
Ada berbagai makanan juga yang sebaiknya dihindari oleh pengidap herpes. Banyak pendapat yang mengatakan jika mengkonsumsi telur, ini dapat memicu gejala herpes untuk kambuh. Namun, telur mengandung asam aminolisin yang membantu mencegah dan mengurangi gejala pada pengidap herpes oral. Tidak semua jenis asam amino dapat meringankan gejala herpes. Terdapat satu jenis asam amino yang menjadi pantangan bagi pengidap herpes. Nah, berikut pantangan herpes dalam hal makanan, yaitu memiliki kandungan asam amino arginin. Arginin adalah jenis asam amino esensial yang baik untuk tubuh. Namun bagi pengidap herpes, arginin ini dapat memicu gejala herpes. Nah, beberapa makanan yang mengandung arginin adalah coklat, kacang almond, kacang tanah, selai kacang, biji-bijian, gandum, dan oat. Makanan tersebut sebenarnya aman saja untuk dimakan, namun sebaiknya dihindari untuk mengurangi pemicu gejala herpes. Kemudian makanan dan minuman yang asam. Jika terdapat lepuhan atau infeksi di sekitar mulut, hindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang asam. Di antaranya seperti soda, cuka, serta berbagai makanan yang pedas untuk mengurangi rasa sakit pada infeksi yang dialami. Kemudian makanan instan. Makanan kemasan, kaleng, makanan beku, serta makanan ringan yang tinggi kalori, ini dapat memperparah lepuhan di mulut pada pengidap herpes oral. Termasuk juga makanan yang mengandung pemanis buatan tinggi yang sebaiknya dihindari dan dikurangi konsumsinya. Nah, selain untuk pantangan-pantangan tadi, jika memang sudah terkena herpes, lebih baik memang untuk segera diobati, agar tidak terus bertambah parah dan menular ke orang lain. Nah, bagi yang mencari produk herbal untuk mengatasi keluhan herpes, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbalnya. Nah, produknya apa saja? Ini ada 4 macam obat minum, kemudian ada 1 salep. Obat minumnya ada apa saja? Ini ada Gangji, kemudian Gosha, kemudian kapsul BD, kemudian PPK. Ini 4 macam obat minum, ini bentuknya kapsul, jadi sangat mudah untuk dikonsumsi. Dan ini untuk pengobatan dari dalam, termasuk untuk pengobatan virusnya. Kemudian untuk salep Qi, ini dioleskan di luar, yaitu di luka atau gatal atau ruamnya. Nah, selain terbuat dari racikan bahan herbal alami, juga sudah terdaftar di BPOM, ada izin Dinkesnya, kemudian halal MUI, dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015. Nah, bagi yang ingin memesan produknya, silahkan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.